Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami takdimi Bapak Duko, Ibu Duko, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh, para alim ulama, Bapak Ibu tamu undangan, warga Dusun Karangtengah, Bapak Ibu guru karyawan Pondok Pesantren Ainul Yakin dan santri-santriku semuanya. Alhamdulillah, kangen saya sama panjenengan semuanya. Ya, Masya Allah. Kemarin Habib, siapa yang mau ngisi? Gak usah, aku aja ngisi ya. Karena Masya Allah, Dusun Karangtengah ini insya Allah menjadi satu impian saya kedepannya, menjadi dusun yang dikenang karena kebaikan dan ilmunya, dikenal karena akhlaknya, insya Allah. Allahumma amin. Jadi kalau saya bayangin itu, Dusun Karangtengah ini nanti bisa menjadi seperti Al-Azhar di Mesir kan, dimana di Al-Azhar ini dulu sebuah dusun yang terpencil. Dengan hadirnya beberapa ilmuwan, kemudian dusun itu disulap menjadi sebuah universitas yang sampai saat ini namanya Al-Azhar dan terkenal seantero dunia. Lah, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dusun Karangtengah bila khusus Gunung Kidul pada umumnya nanti kita ingin menjadi pilot project akhirat. Ini sudah sering kami sampaikan kepada para kiai-kiai di Gunung Kidul, dan keberadaan kita saat ini Gunung Kidul 1000 pesantren. Sekarang sudah mencapai hampir 300 sekian pondok pesantren. Tepuk tangan buat Gunung Kidul. Ya, setiap kecamatan sekarang hampir ada pondok pesantren. Bahkan kecamatan yang paling tidak dimaui, Tepus, Tanjung Sari ini alhamdulillah sekarang juga sudah mulai ada. Di Tepus ini ada satu pondok pesantren yang cukup lumayan dari Solo, namanya Pondok Pesantren As-Salam. Ya, ada yang sudah pernah ke sana nih, silakan. Itu SMP kalau nggak salah tingkatannya. Itu bagus dan terkenal, pondok modern. Ada Ainul Yakin, ada pondok Jerakah, ada Gunung Susan. Kemudian ini ada satu lagi kemarin
anaknya muda sowan ke tempat Kailu Yakin mau dirikan pondok di daerah pesisir. Artinya Gunung Kidul yang digalakkan oleh pemerintah daerah menjadi satu daerah tujuan wisata terbaik di DIY, ini harus diimbangi dengan pendidikan dan diimbangi dengan kegiatan keagamaan. Kalau buatan rusak gitu. Dan sekarang setelah Sleman, Gunung Kidul ini menjadi salah satu tempat mukim yang favorit. Maka sekarang banyak orang berinvestasi ke Gunung Kidul. Loh, saya sering jalan ke Gunung Kidul, alhamdulillah ya. Bisa tinggal di Gunung Kidul dan merasa nyaman di Gunung Kidul ini. Gunung Kidul ini nyaman banget, enak banget ya. Enggak bosen. Dengan 18 kecamatan dengan potensinya yang unik dan intrik masing-masing. Ini kalau kita kembangkan nanti Gunung Kidul itu akan menjadi satu kabupaten yang terbaik insya Allah di Indonesia. Allahumma sekarang ini bahkan pemerintah daerah ini lagi mengangkat potensi-potensi lokal. Itu kalau jenengan sekarang belum patung gendang ya, saya lagi jadi harus diganti dengan patung tobong. Saya lagi rada kepiye gitu. DPR ada pemerintah itu kepiye patung gendang harus diganti tobong. Macam-macam ini semua untuk mengangkat gunung gitu, Bahkan panjenengan harus tahu gedung kesenian terbaik itu ada di Gunung Kidul. Jenengan pun mereka dereng mewah. Gedung kesenian, gedung budaya ada di Gunung Kidul. Nggak main-main. Apalagi nanti Pak jalur selatan itu JS-nya sudah jadi, insya Allah Gunung Kidul akan lebih marak lagi, ya? Lebih marak lagi. Nah, maka dengan satu akar masalah ini Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita harus risau. Karena kalau kita tidak risau, maka nanti lama-lama Gunung Kidul ini akan menjadi hedonisme, akan menjadi ilang adate, ilang budayane, ilang unggah-ungguhe. Ini Gunung Kidul. Kenapa? Akan tercampur, akan terrusak oleh budaya-budaya dari luar sana. Dan gak main-main budayanya. Ya. Melalui internet, melalui persilangan, perkawinan dan lain sebagainya, ini jelas akan merusak. Kalau tidak disertai dengan pendidikan yang terbaik dan agama yang baik, maka nanti Gunung Kidul akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini kudu risau. Ya, kudu risau. Karena setiap perubahan pasti ada dampak dari resikonya. Ada yang hilang. Ini perlu diketahui juga sekarang, Gunung Kidul ini sekarang banyak orang-orang sugih, banyak melahirkan orang-orang kaya, banyak melahirkan orang-orang yang dermawan. Jadi jangan disepelek ngomong Gunung Kidul. Nanti Gunung Kidul, nah di saat ngomong Gunung Kidul itu loh Pak, jenengan saking pundi? Jogja. Saat ini jenengan pundi? Gunung Kidul, tepus, cerak pantai. Wow, beri kata. Nah, itu. Jadi kita sekarang itu bangga tinggal di Gunung Kidul. Kalau dulu Gunung Kidul sekarang apa kayak sing larang banyu, Gunung Kidul sing kayak sekarang tidak lagi. Gunung Kidul yang terkenal dengan gunung sewunya, terkenal dengan banyak pondok pesantrennya, dan nanti insya Allah akan menjadi kota santri. Allahumma
Iki ngomongke di, kita ngomongke gede. Nah sekarang kita berbicara dusun kita sajalah, nggak usah gede-gede dulu. Karena setiap perubahan itu diawali dari diri kita dulu, dari keluarga kita, kemudian masyarakat sekitar kita. Ya, Padukuhan Karangtengah 1 dan 2, kan begitu. Berpikirnya besar, berpikirnya tinggi, bercita-citanya tinggi, tetapi kaki tetap terpijak di bumi. Nah, orang sending menan, Pak. Ya, sending menan ya. Ngeten iki. Lah ini pada malam hari ini kerisauan kita ini kita bangkitkan dengan satu kajian yaitu Nuzulul Quran dengan tema khusus. Temanya tak khusus ke ben orang ledrek ana rene, cara menggunakan Al-Qur'an sebagai mukjizat. Gitu. Cara menggunakan Al-Qur'an sebagai mukjizat. Tadi kita ada satu kerangka berpikir, ada kerisauan bahwa kita punya cita-cita yang tinggi, kita punya permasalahan yang pelik yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Pakai apa? Kan begitu kan? Ini metodologinya adalah metodologi yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau itu risau. Risau apa? Risau memikirkan kaumnya pada saat itu, di mana orang-orang Mekah, bila khusus suku Quraisy yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi dan meninggalkan agama Ibrahimnya. Mereka mengagungkan nenek moyangnya, sehingga ada Lata, Uzza, Manaf dan sebagainya. Ini adalah orang-orang tokoh-tokoh mulia, tokoh-tokoh baik, orang-orang baik. Dibuat patung, dibuat itu ini dan sebagainya, kemudian disembah, dimintai pertolongan, ya, ceritanya nggak tahu. Kemudian antar suku itu sering berebutan. Yang lebih mengerikan lagi adalah karena pada saat itu suka berperang, ingin menunjukkan identitas. Mereka paling bangga, paling seneng nak ento anak lanang, paling susah nak ento anak wedok. Perempuan itu tidak ada harganya, sehingga ketika lahir perempuan itu orangnya bermain sedih, mantul, bahkan ada muncul rasa malu. Masya Allah. Kesirikan ada di mana-mana, kedoliman ada di mana-mana, penindasan ada di mana-mana. Nah, ini ada satu pemuda namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Risau ku mikir ke lho. Kok ngene yo? Iki kepiye ta iki sakjane? Ora bener iki gitu lho. Ora bener iki. Kudune ngene, tapi piye carane? Kan gitu toh. Sama dengan kita ini. Dusun Karangtengah iki kudune iki maju, kudune iki apik. Bocah-bocah iki kudune sekolah sing dhuwur-dhuwur. Kudune awake dhewe iso ngene, masjide do kebak kabeh, do begini. Tapi kok nyatane kaya ngene yo. Iki kepiye yo? Ini namanya apa? Risau. Pak, Bu, napa Bu jenenge? Mikir, risau niku mikir, kepikiran. Tetapi nggak tahu solusinya seperti apa, bagaimana. Ingin ada masalah, ingin menyelesaikan masalah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian karena risau ini nggak ngerti juga jawabannya seperti apa. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini naik ke tempat yang tinggi di sebuah gunung, namanya gunung
Jabal Nur. Delik ning sebuah gua namanya Gua Hira. Ning kono niku nak cara Jawane niku riyadhah. Tirakatan. Ngeten niku nak cara Jawa niku bahasan. Berdiam diri, mikirke ndelokke kahanan dengan lampu yang gemerlap pendhuwur to. Nah ning kene ketok salat mriku-mriku. Kula waktu teng Jabal Nur ndelokke ngono, mbayangke jaman dhisik niku kepiye ya. Masya Allah munggah delik nemokke buah nyelempit. Makanya alhamdulillah ning Karang Tengah iki ana buah juga. Inspirasi dari situ. Iki aku yakin besok Karang Tengah bakal makmur insyaallah. Bahkan yang tidak cerita ke Karang Tengah ini nanti insyaallah jadi miniatur Mekah dan Madinah. Allahumma ini serius loh ya. Saya berkali-kali tawaf. Waktu kita di Mekah itu saya tawaf terus. Doa saya cuma apa? Ya Allah, jadikanlah dusun Karang Tengah itu miniatur Mekah dan Madinah. Ini doa saya. Saya berdoa betul itu. Sampai kalau ini Ka'bah, di 4 penjuru itu saya sholat semuanya. Bahkan masuk yang di apa? Di Hijri Ismailnya di dalam itu saya juga sholat di sana. Doa, masih doa yang sama. Doa untuk dusun Karang Tengah, doa untuk pondok pesantren Ainul Yakin ini. Bahkan ketika saya mencium Hajar Aswad, saya pun berdoa. Yang terakhir ketika saya pulang Bapak Ibu, sholat 5 waktu saya selalu pengen di depan dan hampir tidak bisa pada waktu itu sholat di depan pas Ka'bah. Shaf kedua, shaf ketiga. Sudah merasa di depan kalau askar itu sama polisinya dicekel, diuncalkin bulunya. Salah shaf karena kemajuan. Sampai terakhir itu saya doa, ya Allah, aku pancen gak iso dadi wong nomor 1 gitu iki. Angel men arep shaf ning ngarep. Ketoke wis shaf ning ngarep kok ya ora iso wae diuncalke terus. Nak nyengker nggih kok diuncalke ngaten niku ya sekarang. Akhirnya saya itu ngalah mau pulang bak dhuwur itu. Saya shafnya tuh nomor 2. Ora arep dadi wong nomor 1 sing pertama. Dilalai sing shaf pertama niku salah. Dadi plotting nomor 1. Alhamdulillah kula ndonga mulih. Estu saya masih doanya ya Allah, jadikanlah dusun Karang Tengah ini miniatur Mekah dan Madinah. Niku estu. Sampai saking saya itu pengen mereka itu ada sekitar mungkin ada sudah 150 atau 200 pohon kurma. Ini murid napa mboten nggih mboten pas lho. Buah-buah iki nganggur ning ndi ya ora urip ya. Insyaallah. Tapi tidak patah semangat. Insyaallah kita buat kebun Quran. Ya, nanti kita akan jadikan betul-betul seperti apa, bagaimana kita doa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, risaunya Nabi Muhammad ini di atas. Risau yang sangat risau sekali. Pengen kaumnya itu menjadi lebih baik. Sebagaimana saya pun demikian. Pengen dusun Karang Tengah ini menjadi lebih baik. Piye carane? Ini mungkin Bapak Ibu wis kerep yang rumah iku lagi nggih. Pengen menjadi lebih baik bagaimana? Ini harus ada magnetnya. Harus duit jimat, duit daya tarik, duit energi. Apa itu? Kalau Mekah, magnetnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail. Karena iman dan takwanya dulu kesal nggak ada apa. Sampai saat ini Bapak Ibu, ketika saya di sana, masya Allah. Nah kalau Gunung Kidul itu kalah makmur apik Gunung Kidul. Yang terbayang ketika saya di Mekah itu adalah dusun Karang Tengah Gunung Kidul. Gunung Kidul akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih baik daripada Mekah.
Karena meh podo waktu tok gunung pasir Sahara semuanya. Masya Allah. Sebelum saya ke Mekah waktu itu di Madinah sama. Ketika ke Turki itu pada zaman kekhalifahan Utsmani menjadi pusatnya pemerintahan Islam. Tetapi nyuwun sewu. Bahkan Mekah Madinah itu pemerintahannya berasal dari Turki, disetir dari Turki. Tapi ketika saya ke Turki waktu itu, Turki itu tinggal kenangan. Turki tinggalkan kenangan. Sebuah negara Islam yang luar biasa menguasai setengahnya dunia, tinggal kenangan. Koyok keraton. Kenapa? Saya waktu itu mikir. Karena di sana sudah tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan lagi waktu itu. Karena dipimpin oleh seorang presiden namanya Kemal Atatürk. Ora oleh sholat, ora oleh jilbab, ora oleh adzan. Maka tinggal kenangan semuanya. Tapi bedanya Mekah dan Madinah, subhanallah. Dari zaman ke zaman sampai saat ini, kayaknya kalau nak wong nandur buah macam-macam apa-apa. Gak ono sayuran apa ya ono. Semuanya masuk ke sana. Ini karena apa? Saya mikir. Saya lihat, di sana itu ternyata ada Allah, ada iman dan takwa. Ini fakta loh ini. Jadi kalau saya mengadakan satu penelitian, saya bawa ke sini niki orang rumeng ngawur. Bisa dites ya, di Turki itu negara Islam yang besar sekarang tinggal kenangan. Nah sekarang baru nih Presiden Erdogan ini. Nah ini rencana saya nanti insya Allah mau kita undang ke Gunung Kidul. Ini mimpi saya nanti kalau Presiden Erdogan ini bisa jadi presiden ya, itu kita minta, ini kita masih pendekatan ke sana, bukan les nanti dikirim rono. Raja Erdogan ini kita minta untuk meresmikan masjid karena saya bercita-cita pengen membangun masjid terbesar di Gunung Kidul, yaitu miniatur Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Allahumma amin. Nanti tempatnya di Bareng kita tempatkan 10 hektar, sekarang sudah sekitar 2 hektaran kita dulu. Kita tempatkan Masjid Hagia Sophia di sana karena datang butuh sekitar 3 hektar sendiri untuk masjidnya itu. Nah ini mimpi tak ceritakan terus. Gusti Allah maha sugih gitu. Masalah dadiran urusannya Gusti. Saya teniku mawon. Ini tak ceritakan. Kemarin alhamdulillah dari Turki sudah kesini Pak. Senang saya tak ceritakan. Nanti tolong salamkan kepada Presiden Erdogan bahwa di Gunung Kidul ada seorang yang fakir, orang yang bodoh, tetapi berkeinginan membangun masjid miniatur Hagia Sophia. Tekan di orang tak mikir lagi triliunan ya Pak, mikir galakan aku, nggak tekan saya nggak mau mikirnya triliun. Nah, apa yang harus kita gunakan? Apa? Yang pertama yang harus dibangun di Gunung Kidul ini, energi positifnya harus nyambung kepada Allah, yaitu perlu adanya iman dan takwa. Maka sepakat kita ini ada perkumpulan para kiai-kiai di Gunung Kidul ini sepakat. Ayo saiki kaume masyarakatnya sekitar pondok itu ayo sekarang disadarkan terkait dengan iman dan takwa. Bagaimana masyarakat itu bisa merasakan makrifatullah, bisa merasakan Gusti Allah, kenal kali Gusti Allah. Bagaimana kita cinta kepada Allah, bagaimana kita betul-betul tahu betul bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Semuanya kita ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kita rasakan betul, Bapak. Kita nolkan diri kita nolkan diri kita bahwa kita minta kunnya Allah. Maka untuk merubah ini, kalau kita sudah beriman dan bertakwa, kata kuncinya beriman dan bertakwa, maka kita nanti minta kekuatannya Allah, minta izin agar bisa menggunakan mukjizatnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Ini syarat iman dan takwa. Kenapa kita butuh mukjizat? Mukjizat ini apa? Al-Quran ini sebagai apa tadi? Mukjizat. Jimat, orang jimat orang pas. Jimat itu hotel-hotel. Mukjizat ini adalah satu kesaktian, senjata, alat untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Setiap nabi itu punya mukjizatnya masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Jadi ben panjenengan ngertos nggih. Jadi nek ngaji tujul Quran mboten kurang diwacake ayat tentang turunnya Al-Qur'an surah alat dan lain sebagainya. Tapi piye carane bali teko kene jenengan iso nggunakake Al-Qur'an sebagai mukjizat. Jadi semangat urip iki tenanan gitu. Ya. Nabi Musa alaihissalam, bayangkan orang yang cedal disuruh berdakwah mengingatkan Fir'aun yang sangat kejam dan bengis. Raja Ramses. Fir'aun itu nak ing mriki jenenge kaya sultan. Fir'aun itu raja. Niku Raja Ramses II. Nabi Musa alaihissalam dikasih tongkat. Bawalah tongkat itu membersamaimu di dalam berdakwah mengingatkan Fir'aun. Kemudian dikumpulkan dengan para penyihirnya. Para penyihir melemparkan tali itu dan sebagainya menjadi ular-ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular. Ular itu memakan ular-ular yang kecil. Subhanallah. Menyelesaikan masalah. Kemudian melindungi, menyelesaikan masalah ketika kepepet mau dibunuh oleh prajurit-prajuritnya Fir'aun. Dipukulkan di Laut Merah. Dan menyelesaikan masalah. Nabi Isa Al-Masih, yang disebut Isa Al-Masih itu mukjizatnya ada di telapak tangannya. Ana wong lara dirusak, wong arep mati dirusak mari. Itu maka Isa Al-Masih. Makanya iki saiki iki nek ana wong jopa-japi nek ana dirusak lho iki sing melu nombone carane Nabi Isa. Idoni mari nek Nabi Isa ya toh. Zamane tongkat lho iya tongkat tau tongkate Nabi Sulaiman, tongkate Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa bisa nggak diikuti, ditiru sama umatnya? Nggak bisa, gitu? Isanya meniru-niru, nggak bisa. Nabi Isa nggak bisa. Nabi Ibrahim punya mukjizat apa? Dibakar tidak mempan. Lawa awal dewe bisa nggak ditiru? Nggak bisa. Hanya pada saat itu, jual saya Bapak Ibu, Allah itu menolong manusia itu dengan 3 hal. Yang namanya pertolongan Allah itu 3 hal. Yang pertama ma'unah, yang ketiga karomah, yang ketiga yang pertama adalah ma'unah, yang ketiga adalah karomah, yang keempat adalah mukjizat. Ma'unah ini diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki keahlian, pertolongan dari Allah karena punya amalan. Pertolongan ini datangnya tidak disangka-sangka, namanya ma'unah. Tiba-tiba selamat atau bahaya, tiba-tiba jenengan pasti sering merasakan. Terus betul kesulitan untuk pertolongan, enggak tersangka-sangka, itu namanya ma'unah. Ma'unah. Kalau ma'unah ini orang tataran orang awam,
Orang awam itu maunah. Tapi biasanya tingkatan para wali, tingkatan para kiai dan sebagainya itu namanya punya karomah. Karomah itu adalah satu ilmu hikmah yang diberikan kepada seseorang, pertolongan. Dan itu sifatnya hanya sekali, nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa Pak. Karomah. Nah, kalau tingkatan Nabi namanya mukjizat, itu kita nggak bisa. Duwe mukjizat oke ngawur gitu. Tingkatan awake dhewe iki maunah, gitu. Maunah. Nah, para alim, para ulama, para wali nika karomah. Ini pertolongan dari Allah, ilmu, kesekten nak bahasanya awake dhewe. Nah, bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh kepada para nabi ini? Ini hanya berlaku untuk mereka saja, tetapi umatnya tidak bisa. Tetapi subhanallah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat namanya Al-Quran. Subhanallah, merinding gak tentang Al-Quran. Selama ini gue lantai. Sewengi lantai. Ini besok kita ngisi kajian akbar bahas lagi tentang seperti ini di Solo. Ini terkait dengan Al-Quran. Saya tak berani menang ya, karena saya tidak pengen panjenengan ngaji, guyu, pulang atau nggak paham. Saya pengennya dengan pulang itu paham dan bisa menggunakan. Al-Quran sebagai apa tadi? Mukjizat. Fungsi mukjizat untuk apa? Menyelesaikan permasalahan, membantu kita. Lurus ya? Lurus. Loh, Nabi Muhammad dapat Al-Quran ini menyelesaikan masalahnya tidak? Iya. Tapi di awal jalan terang gitu. Beliau itu risau tentang apa? Kaumnya, betul? Kok kayak ini. Kemudian beliau naik ke Jabal apa? Jabal Nur, kemudian bertahan berdiam diri, dapatlah Al-Quran ini. Lah, maka Al-Quran ini sebagai asy-syifa, an-nur, al-furqan, ad-dzikra dan seterusnya. Sama Bapak Ibu, tak flashback ke belakang dulu sedikit. Panjenengan duwe mobil apik. Misalnya Pak Kis duwe mobil Alphard. Alphard itu apik banget Pak Kis. Regane Alphard iki yo paling murah niku 800 sampai 1 miliar. Kira-kira Alphard itu apik napa mboten? Apik. Ning di tangane Pak Kis bermanfaat atau tidak? Bermanfaat apa tidak? Manfaat. Ning dienggo apa? Nggo apa? Selfie. Nggih napa mboten? Dienggo pajangan, dienggo wow, keren. Nggih napa mboten? Ning rugi ora iso nggunakake. Ben taun ngajeki pajak dhewe puluhan yuk. Rugi mboten? Sama ketika kita punya tembak juga tidak bermanfaat. Ya, karena nggak bisa menggunakan. Atau kita punya pedang, nggak bisa menggunakan, rugi. Ya, nah kita ini punya manusia itu diciptakan dalam bentuk keluh kesah dan banyak masalah. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat untuk menyelesaikan semua permasalahan. Al-Quran ini sains, pengetahuan. Al-Quran ini as-syifa, obat. Al-Quran ini ar-razaq, yang memberikan sebagai wasilah rezeki. Tapi nyuwun sewu, nak jenengan loro niku teng pundi, Pak? Sambate. Ke Al-Quran dulu, menyelesaikan masalah ke Al-Quran dulu apa ke manusianya? Manusia, betul? Masya Allah. Masya Allah. Al-Quran ini saya ingat mbah saya dulu. Si mbah saya itu namanya Muhyiddin.
yang Mbah Muhyiddin. Kalau ada orang sakit, ini orang awam nih, nah menurut saya orang awam. Wallahu alam. Dan sekarang pun masih digunakan di kalangan kiai-kiai atau ulama-ulama tradisional. Ditulis ning pundi? Tulis ning mangkok atau ning piring, nggo spidol. Terus kayak baru diombeke yo mari, Pak. Itu ditulisannya. Nggih, bener. Yang kedua, ada air putih dibacakan. Terus bener? Mari, nggih bener. Yang ketiga, didengarkan, mari, nggih bener. Yang keempat, Al-Qur'an nggo ngusir jin dipasang. Kowe ngopo karo ben demit ra gelem mlebu omah. Anten ngaten niku? Anten Al-Qur'an sebagai jimat, anten. Ya medhi jarene demite, jarene kula nggih boten ngertos. Atau Al-Qur'an menjadi tulisan kayak di raja, sebagai raja, nggih, sebagai raja. Itu dulu kalau di Kalimantan itu banyak sekali raja-raja berupa sabuk, gulungo, kuwi penolak bala dan macam-macam. Nggih, betul. Itu subhanallah. Ini saya tidak membahas itu ya. Ini nyuwun sewu. Ini tidak masalah. Ini terkait pemahaman, nggih. Ini pemahaman yang biasa saja. Al-Quran hanya digunakan sebagai itu saja, itu Masya Allah. Dengan keyakinan yang benar jadi seperti itu. Al-Quran ini induknya ilmu. Induknya ilmu ini, ilmu dasarnya, ilmu intinya, ilmu yang ada di dunia ini. Kalau ilmu pondok itu jenenge matan, kitab asli. Nah, sing liya-liya ini syarah. Syarah itu yang menjelaskan Al-Quran. Fikih, on hadis, on itu dan sebagainya, yang menjelaskan tentang Al-Quran. Tafsir itu menjelaskan Al-Quran. Tapi babone matane niki babone. Maka Al-Quran ini diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Syaratnya apa? Iman, takwa. Yang ketiga adalah akal. Maka di Al-Quran dikatakan, adakah yang berpikir? Apakah tidak berpikir? Berakal, mikir. Maka yang bisa menggunakan Al-Quran itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, nyambung. Yang punya Al-Quran ini sinten? Allah. Bahkan Al-Quran ini namanya kalamu. Kenapa kita tidak bisa menggunakan Al-Quran? Karena kita tidak nyambung dengan Allah. Kita tidak nyambung dengan Allah. Siapapun Bapak Ibu yang dibersamai Al-Quran, di sana banyak terdapat Al-Quran, maka tempat itu akan menjadi tempat yang mulia, akan menjadi orang yang mulia. Malaikat Jibril, penghulunya malaikat, karena menyampaikan wahyu Al-Quran. Dari Baitul Izzah, langit dunia, sampaikan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketempatan wahyu, jadi orang yang mulia. Maka ketiban wahyu mengamalkan semua Al-Quran, jadi tempat yang mulia. Para alim, para ulama, coba niku isine nak nyampeke, nak dakwah niku Al-Quran mboten niku. Nggih, nggih ta? Dadi wong mulia napa mboten? Mulia dan dimuliakan. Coba. Saya ragu ngeten iki. Kita tak mikir iki lho. Hah? Tak mikir. Masa kita tidak bangga dengan Al-Quran? Al-Quran ini kalamullah yang dijaga,
lain, Taurat, Zabur, Injil itu sudah direvisi, Pak. Disesuaikan dengan zamannya. Tapi subhanallah, Al-Quran ini tetap. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad tidak boleh. Karena yang namanya pedoman kita itu ada tiga. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Ini tak tercampur nanti. Nggak boleh. Baru di zamannya para sahabat, di zamannya Ali, baru ono terkait dengan nahwu sorof. Sebelumnya itu tidak ada, nggak boleh. Jadi betul-betul menghafal. Orang mau belajar Al-Quran ya teko tenan. Nah sekarang ini Al-Quran itu di perpus kita, di ruang pengajar itu, Abi guru itu lihat ada sekitar 15 atau 20 model Al-Quran disesuaikan dengan kemampuan. Wong tua digaweke Al-Quran tulisannya gede. Penak apa penak? Piye? Kurang piye saiki? Bahkan orang iso Al-Quran itu ditunul niku ana muni dhek. Ditunul niku Pak ana niku. Yang membuat Al-Mizan ana niku. Ditunul niku muni. Penak apa mboten? Zamane Kanjeng Nabi rekoso mboten? Rekoso. Tapi kenapa kok Al-Quran itu sangat mengena? Kenapa Al-Quran sangat membekas dan bisa membawa perubahan? Karena merasakan rekoso. Karena ini inti poinnya. Mereka butuh. Kenapa Bapak Ibu? Butuh. Butuh untuk apa? Menyelesaikan permasalahan hidupnya. Sebagai al-huda. Alif lam mim. Ini menunjuk kepada manusia yang ruwet. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Manungsa niku kur nafsir ketok niku. Itu gambarannya wong iki kur ngira-ngira. Oh ngene. Di depannya pasti zalikal kitabula hudalil petunjuk kanggo wong sing ruwet. Sapa sing ruwet niku? Coba Pak. Sinten Pak? Pak. Sing ruwet sinten Pak? Siapa sing mari ngomong? Sapa sing ruwet? Mang mriki Pak. Kayak ini kok. Dari pentak kayak. Kayak bapak siji. Kasih bapak. Kowe langsung bendak kok lagi tak mriku kah banget iki. Yo gawe dorpas yo kangen to yo. Oh la. Yo wis karo bagi-bagi pun. Nggih. Manusia niku ruwet. Wis ana petunjuk. Ning isih tak ora gelem gunakake. Nyuwun sewu. Jenengan ngomong ngelak. Leres mboten? Nggih. Wis ana wedang kudune? Nggih. Mari mboten ngelake. Mantun. Lagi ana Al-Qur'an akeh masalah kudune goleke teng pundi? Teng Al-Qur'an. Ngomong ngeleh-ngeleh ana panganan ya dipangan. Leres mboten? Nggih. Aja ngeleh-ngeleh wae gek dipangan, dijumuk, digunakake. Maka yang penting adalah kalau kita mau menggunakan Al-Quran, satu muncul apa tadi? Butuh. Uang butuh niku tenanan mboten Pak? Butuh lho Pak. Hah? Tenanan lho. Yo sewu. Uang butuh niku direwani butuh ben kecukupan niku tenanan apa mboten? Nggih. Nggih apa nggih? Direwani gelut, direwani patu, terus mboten? Nggih. Saiki butuh. Lah kok awakmu ki butuh to lan lha iki Al-Qur'an iki solusine. Nggih napa mboten? Nggih. Kok isih bingung? Alif lam mim, alif lam ra, Yasin. Ruwet niku wae. Nafsirke. Isih ditafsirke, terkesima. Padahal itu petunjuk bukaan Al-Qur'an. Kamu deng cerao karo alim ulama. Selesai kan? Karena nggak bisa Al-Quran ditafsirkan sendiri kan? Gowa Al-Qurannya cerak karo alim ulama.
Niki kula ngaten niki pripun carane? Ngaten. Selesai? Maka ilmu yang pertama kali, karena manusia itu fakir, karena manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, manualnya, petunjuknya ini Al-Quran. Pak, Bu, manungsa niku akeh masalah niku mergo kemetak. Nggih napa mboten? Nggih. Sok ngerti, sok yes. Nggih napa mboten? Nggih. Ini saya semangat loh. Saya ngerti, saya yes, terus mboten? Nggih. Contoh panjenengan Pak Kis, sing hafal Pak Kis aku. Tuku motor anyar gres. Ting jerone ana buku petunjuke mboten? Diwaca mboten? Semoro. Langsung dijajal to, Pak? Nggih. Macet ngono ki ndelok buku petunjuke mboten? Ngutak-ngutak ora? Leres mboten? Kuwi manungsa. Gunake niki nggih napa mboten? Nggih. Padahal akhirnya rusak napa nggih? Nek wis rusak baru sambat. Oh alah. Sing salah sinten? Manusiane. Yo nak masyaallah. Padha nyuwun sewu Pak Margito dhisik pas rabi, awal jenengan rabi dhisik. Kalau bojone nika ndelok buku manuale napa mboten? Mboten to? Nggih to? Korban biasane yo ngono kuwi nggih napa mboten? Duwe anak, ngramut anak yo sing ngeten niku. Padahal itu ada petunjuk. Itulah manusia, Pak. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu hadir karena tidak sesuai dengan SOP, standar operasional. Nah, manusia kan ngerti apa-apa, petunjuknya ben padang, ben penak niku teng pundi? Al-Qur'an. Berarti butuh napa butuh? Perlu napa perlu? Perlu. Lha ngono Pak Joko. Ya kan? Iki butuh lho iki masalahnya. Makanya gak usah gaya. Nah butuh jawabannya ning kene uripe. Al-Qur'an iki lho Pak. Diunekke, diwaca, ora iso saiki setel kowe selesai masalah kok. Nggih napa mboten? Gak ngerti takon. Solusine ning Al-Qur'an. Allahu Akbar. Sekolah niku lho. Kok belajar ilmu syarah niku ilmu-ilmu sing jelaske niki. Kudune belajar niki apa syarah riyen? Al-Qur'an riyen karena ilmu matan. Ilmu kita aslinya lho, Pak. Baru naik kira mudeng, baru kita penjelas. Buku IPA, IPS, matematika ono ning kene kabeh iki babone ilmu. Sebagaimana Allah katakan ilmunya Allah itu cuma dicelupke niki. Dan semua disampaikan dengan gaya yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Niki lari-lari kula niki. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Quran. Saya katakan, bulannya Quran. Maka 24 jam tidak boleh putus pondok ini dengan Quran. Harus satu hari satu malam 24 jam harus khatam satu kali. Per orang 3-4 hari harus khatam. Target individu. Supaya apa? Ngerontoke tazkiyatun nufus, dirontoke dibawa kabeh. Alhamdulillah saya tadi malam itu ke Ngawen, Jogja sendiri saya. Bocah-bocah sing wong-wong sing putri-putri niku sing rada ora bedigasan. Ngomong wis nyambung dhisik Mbak Nisa. Nah, ngerti Mbak Nisa. Ya. Ngomong wis walus apik. Itu karena apa? Karena Quran, karena sholat, karena ibadah-ibadah yang kita berikan terapinya untuk mereka semua. Rajin loh Pak niku Pak. Bahkan ada penelitian dari seorang dokter, psikiater, dokter ahli jiwa. Ini bocah-bocah ini Pak dokter tentang ini apa obatnya? Saya bilang sholat, maca Quran, zikir, doa api-api. Siapa yang mengarahkan Quran? Siapa yang menguatkan Quran? Allah melalui Quran.
Maka insya Allah kerisauan ini Bapak, ya kalau kita butuh ninggal ke anak putune awake dhewe dusun Karangtengah ini maju peradabannya seperti Mekah dan Madinah, insya Allah Allahumma. Maka kita harus risau. Yuk kembali ke Quran. Jadikan dusun Karangtengah ini kampung Quran. Allahumma. Allahumma. Wong tua, simbah-simbah, anak-anak, bayi, ayo belajar Al-Quran. Gak ada kata terlambat. Para sahabat itu belajar ya umur 40, 45, 50, bahkan ada yang 60 tahun. Do baca Quran. Jadi Al-Quran ini arep diapalke bayi, arep diapalke wong enom, arep diapalke wong tua, gak ngefek. Sepenting panjenengan iman dan takwa kemudian butuh, maka Allah akan berikan hafal, Allah akan berikan paham kepada kita semuanya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yuk, TPA disemarakkan. Saya sedih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, Ani yakin belum bisa berbuat banyak untuk Bapak Ibu, untuk warga di sini karena kami baru mencetak para penghafal Quran. Insya Allah di sini ya sebagian sudah pada separuh ya untuk hafalan Quran. 5-10 tahun ke depan lah insya Allah GFQ Geria Fasihul Quran akan melahirkan banyak penghafal Quran yang nanti siap mendidik putra putri panjenengan yang akan ngajar di setiap masjid-masjid kita. Allahumma insya Allah. Bapak-bapak siap untuk dididik, untuk ngaji, nerima setoran. Nah, ini kene suaranya merdu-merdu kayak Ustaz Fahmi, Ustaz Fakih, Ustaz apa? Yudi. Insya Allah, ada banyak yang merdu-merdu suaranya. Kita perdengarkan dan kita biasakan dusun Karangtengah ini terbiasa dengan suara-suara Quran. Insya Allah. Maka ayo mulai sekarang, mulai dari kita para orang tua buat majelis Quran. Kenapa kita buat? Kita butuh untuk menyelesaikan hutang-hutang kita, untuk mensakinahkan, memawadahkan keluarga kita tuh biar sakinah, mawadah, warahmah. Ben anak-anak soleh, ben anak-anak pinter. Ayo kembali ke Quran, pemahaman Quran, belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu dipelajari sampai ke orang tua. Ilmu ini kok oke. Ya kita nggak usah. Pokoknya kita belajar membaca yang bagaimana memahami tafsirnya dan lain sebagainya. Ayo, Habib Guru malam hari ini, Nuzulul Quran ini, yuk mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bareng-bareng kita gunakan Al-Quran sebagai mukjizat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki dusun kita ini menjadi menjadi miniatur Makkah dan Madinah. Insya Allah. Allahumma. Allahumma. Insya Allah. Itu cita-cita kita. Sepakat ya? Bareng-bareng menjadi cita-cita kita. Anak-anak panjenengan latih, didik untuk menghafal Quran, untuk belajar Al-Quran. Jadi, Masya Allah. Saya itu bilang ke istri saya, sesuk kuwi bondoku akeh, pamane aku mati dhisik, bondo karo sing tak gawa. Kowe yo ora gelem melu aku. Anak-anak padha wae karo sing aku. Kanca-kancaku akeh, dulurku akeh, yo ora ono sing gelem melu aku, ora ono sing gelem ngancani aku. Kejaba Al-Quran. Ini nanti akan menjadi sahabat kita. Senang apa betul? Iya. Nangis. Senang apa betul? Remen apa betul? Jenengan nguri-nguri anak, nguri-nguri bojo, kuwi bakal remen gelut. Leres boten? Durung ana 40 dina, durung ana setahun ana 10. Nggih napa boten? Nah akeh bondone ruwet, nah ora yo
nyala-nyalake ora. Nggih napa mboten? Nggih, Pak. Tapi Al-Qur'an ini dia akan menjadi teman kita. Subhanallah. Bahkan kabar kerennya, Al-Qur'an ini nanti akan menjadi syafaat di akhirat nanti. Yang akan menolong kita di akhirat nanti. Subhanallah. Ini saya kurang semangat mulai betul. Kurang semangat panjenengan. Iki semangat kudune Pak. Wes sebagai mukjizat gelem ngancani awake dhewe sesuk ning akhirat yo nolong awake dhewe. Subhanallah. Ketika anaknya hafiz kok. Anaknya nanti akan bisa memberi syafaat juga kepada kita. Al-Qur'an. Kurang apa? Ya. Maka ketika para sahabat Rasulullah mau meninggal, para sahabat itu ngeten iki, ngumpul. Pada nangis, ya Rasulullah. Nak panjenengan gak ono, nak panjenengan ndak di sini lagi, nanti kepada siapa? Kami akan meminta pertimbangan, meminta nasihat. Siapa yang akan mengingatkan kami? Pasti kami akan hancur. Kata Rasulullah, sahabatku, selama manusia itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, selamat. Berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Zaman saat ini pegangan apa boleh? Al-Quran, ayo toh. Nih masjid-masjid dihidupkan Al-Quran, di rumah dibuat majelis-majelis. Nggih. Coba kurang membuka apa ini saya semangati. Butuh, kita ini harus butuh. Butuh aku kok sakit masalah ya iya. Kedang rampungnya dengan Quran. Nih Al-Quran nggak boleh ya ngaji sendiri nggih. Karena nanti gurunya saya tidak boleh. Harus dengan guru. Datangkan guru. Ayo, insya Allah. Solusinya ada di sini, Pak. Solusinya apa beri? Bertahun-tahun kita mengadu kepada Allah. Allah menyampaikan, baca neng Quran. Aku butuh duit neng lemari. Aku butuh kunci ning lemari. Lemari niku kode Al-Qur'an. Kok iuran yang dijunguk-junguk napa? Sing salah sinten? Manung sok jare butuh. Kenapa kok nggak bisa begitu? Karena kita nggak merasakan kehadirannya. Nggih? Kalau kita nggak merasakan kehadirannya niku nggih nyepelake. Karena kita nggak mikir Pak. Ana wong, padahal wong niku sing nulung awake dhewe terus. Ora pernah ngetok niku, Pak. Nggih, ora pernah ngetok. Niki sing nyampeke niki padahal iki sing nulung iki katakanlah sing duwe duit niku Pak Kis. Sing nyampeke niku Pak Pri. Nek Pak Kes ki ora pernah ngomong, ora pernah ngetok, sing dilulokke sing motor suwun Pak motor suwun sinten? Sinten? Pak Supri. Padahal Pak Kes sama panjenengan mendatangi orang itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Berkah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah ada di rumah. Kenapa kita tidak memakai? Jadi ini butuh akeh masalah. Ya Bu, ayo. Ada banyak cerita Pak. Anak wong teko ning Kiai, Pak Yai. Kula niku uripe ngeten. Wis kowe 40 dina maca Al-Quran. Rampung. Niku maca ta lho Pak. Dulu ngajarke, dulu mengkaji, gitu. Kalau orang luar negeri itu sudah pada tingkatan mengkaji. Oh isinya apa tuh ini?
Asyifa itu kalau orang Indonesia asyifa kuwi mau Quran ditulis dinggo ngombe, dinggo jimat. Iku asyifae wong Indonesia. Nek nak wong Amerika, wong Inggris boten. Asyifa yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu didelok. Oh, melekat pada An-Nahl, An-Naml, Al-Baqarah. Oh, berarti Az-Zaitun, tin. Dia meneliti lebah, meneliti ini, meneliti itu. Nah, awake dhewe niku durung sampai ning kono. Kuwi wae wong Indonesia wis dianggap sekti. Makanya para waline iso miber. Nggih napa mboten? Aku kaya ngono. Terus mboten, Pak? Iki critane Indonesia lho awake dhewe. Nah, wong luar negeri niku neliti nggih neliti tenanan, Pak. Itu sebagai sains, sebagai pengetahuan. Gunung sebagai pasak tekan ndi? Diteliti tenan. Oh, ternyata nek ana gunung ya oleh tenan. Nggih ta? Pengetahuan. Mukjizat betul, Pak. Dijaga keasliannya. Nah, ini Bapak Ibu, saya sampaikan seperti ini biar kita itu tumbuh kecintaannya kepada Al-Qur'anul Karim. Ye. Itu dulu. Bismillah, saya ulang lagi. Yuk. Pertama, yuk supaya kita gunakan Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat itu artinya adalah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan kita. Bagaimana bisa sebagai mukjizat menyelesaikan? Butuh risau, percaya, yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Insya Allah sanggup, nggih? Sanggup. Nggih, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.